Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya bagaimana respon kita saat dijulitin sama orang lain. Terima kasih ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari beliau murid berarti, gitu ya. Bertanya bagaimana respon kita ketika ada orang yang julid sama kita. Mungkin ini bisa jadi berdasarkan pengalaman ibu-ibu gitu ya. Terkait dengan kisah nyata begitu ya. Bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan perilaku atau sikap julid dari orang lain. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Bagaimana sikap kita kalau sekiranya ada yang berbuat julid ya terhadap kita ya. Tentu saja sikap kita sebagai seorang mukmin adalah bersabar. Ya. Jadi sikap kita ketika kita dijulit oleh orang lain, sikap kita adalah bersabar. Ya. Karena sebagaimana yang kita pahami bahwa ketika seseorang itu berbuat nyinyir tentang kita, membicarakan hal-hal yang negatif tentang diri kita, disebabkan karena ketidaksenangannya terhadap keberhasilan yang kita rasakan, ya, itu ya sikap terbaik bagi kita adalah bersabar. Dan kita doakan mudah-mudahan orang yang julid terhadap diri kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Sebab julid sebagaimana yang tadi sudah disinggung, dia dalam satu sisi dia merupakan ghibah, bicara tentang aib orang. Tapi di sisi yang lain, makna julid itu sendiri juga bisa diartikan sebagai iri. Ya, jadi iri atau hasad terhadap kesenangan atau kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi dia iri terhadap kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Ini julid. Jadi betul dia bisa ghibah, tapi juga di sisi yang lain dia bisa jadi hasad. Nah, ketika kemudian kita mendapatkan perlakuan seperti itu, maka yang terbaik bagi kita adalah bersabar. Kalau kita tahu orangnya, ya kita maafkan. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Selebihnya, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi bagi kita semua. Dan insya Allah, ya, sebagaimana dalam satu hadis, kalau orang bicara tentang keburukan diri kita, aib diri kita, dan kita bersabar, ya mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala orang tersebut yang kelak nanti Allah akan berikan kepada kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan jawaban intinya adalah bahwa kita harus senantiasa bersabar dan yang pasti memohon pertolongan sama Allah begitu saja. Dan ketika kita tahu, ya doakan orang yang julid sama kita gitu. Karena memang jamaah sekalian bahwa kalau dan ini selaras memang dengan apa yang bahkan kata julid itu sudah ditulis di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan begitu ya, guru bahasa Indonesia. Diartikan sebagai apa? Iri dan dengki. Memang intinya adalah kedengkian begitu saja. Sifat iri, sifat dengki begitu. Dengan keberhasilan orang lain, ketidaksukaan kita terhadap apa yang capaian-capaian yang berhasil dicapai oleh orang lain begitu. Baik, kita langsung pada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apa hukumnya terhadap orang yang suka menjuliti orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sikap kita ketika kita dijulit oleh orang lain, sikap kita adalah bersabar. Ya, karena sebagaimana yang kita pahami bahwa ketika seseorang itu berbuat nyinyir tentang kita, membicarakan hal-hal yang negatif tentang diri kita, disebabkan karena ketidaksenangannya terhadap keberhasilan yang kita rasakan, ya, itu ya sikap terbaik bagi kita adalah bersabar. Dan kita doakan mudah-mudahan orang yang julid terhadap diri kita
diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Sebab julid sebagaimana yang tadi sudah disinggung, dia dalam satu sisi dia merupakan ghibah, bicara tentang aib orang. Tapi di sisi yang lain, makna julid itu sendiri juga bisa diartikan sebagai iri. Ya, jadi iri atau hasad terhadap kesenangan atau kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dia iri terhadap kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Ini julid. Jadi betul dia bisa riba, tapi juga di sisi yang lain dia bisa jadi hasad. Nah, ketika kemudian kita mendapatkan perlakuan seperti itu, maka yang terbaik bagi kita adalah bersabar. Kalau kita tahu orangnya, ya kita maafkan. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Selebihnya, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi bagi kita semua. Dan insya Allah, ya, sebagaimana dalam satu hadis, kalau orang bicara tentang keburukan diri kita, aib diri kita, dan kita bersabar, ya mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala orang tersebut yang kelak nanti Allah akan berikan kepada kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Wallahu a'lam bishawab. Dan jawaban intinya adalah bahwa kita harus senantiasa bersabar dan yang pasti memohon pertolongan sama Allah begitu saja. Dan ketika kita tahu, ya doakan orang yang julid sama kita gitu. Karena memang jamaah sekalian bahwa kalau dan ini selaras memang dengan apa yang bahkan kata julid itu sudah ditulis di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan begitu ya, guru bahasa Indonesia. Diartikan sebagai apa? Iri dan dengki. Memang intinya adalah kedengkian begitu saja. Sifat iri, sifat dengki begitu. Dengan keberhasilan orang lain, ketidaksukaan kita terhadap apa yang capaian-capaian yang berhasil dicapai oleh orang lain begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang tidak bisa menerima saran meski sudah dibicarakan dengan baik-baik, sehingga orang lain tersebut membicarakannya dan merasa telah berdosa karena membicarakan orang tersebut. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah berpartisipasi dengan bertanya. Jadi bagaimana tanggapan kita dalam menghadapi orang yang memang banyak gitu saja di antara kita yang merasa bahwa pendapatnya gitu ya, kebijakannya atau ya apa yang dia yakini adalah sesuatu yang benar, kemudian tidak mampu menerima saran, menerima masukan dari orang lain. Dan kita merasa bahwa ketika saran kita tidak diterima, justru kita jadinya malah ngomongin nih, malah jadinya wah gimana sih gitu kan, jadi ngedumel sendiri dan terkesan jadi ngomongin gitu. Itu bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi pertama ada dua hal. Pertama adalah bagaimana kita menyikapi orang yang tidak mau menerima nasihat. Ya, apa penyikapan kita? Tentu yang pertama sekali lagi obatnya sabar. Ya, karena memang dalam berinteraksi dengan manusia yang harus kita kedepankan itu sabar. Ya, sampai-sampai Al-Quran saja jangankan bicara dengan orang lain yang bukan bagian dari diri kita, bahkan anak kandung kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita ajak sholat aja juga, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kita disuruh sabar. Padahal darah daging kita itu untuk menghadapinya terkait dengan perihal sholat, kita diminta bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang yang komunikasi kita itu orang lain. Dan persoalannya bukan persoalan sholat saja kan, tapi persoalan-persoalan yang selain itu, gitu ya. Jadi bagaimana menyikapinya? Pertama, sabar. Yang kedua, doakan dia. Semoga Allah lembutkan hatinya. Gitu ya. Yang ketiga, ada kalanya kita harus pandai memilih situasi. Karena nggak semua peristiwa itu tepat untuk menyampaikan nasihat. Orang lagi sibuk, lagi bete, kira-kira dikasih nasihat.
Orang lagi lapar dikasih nasihat. Antum kasih nasi dulu dong. Beliin tuh hokben, ajakin makan ramen. Begitu ada kenyang perutnya kasih nasihat. Gini ya bro, sebetulnya ada yang mau saya omong. Oh gimana? Udah kenyang dia. Udah sendawa-sendawa. Baru enak maksudnya tuh. Apalagi pas yang bayarin kita. Paling nggak dia jadi, gue udah dibayarin masa nggak terima nasihat. Jadi harus pinter-pinter mencari celah-celah peristiwa. Ya. Jadi sabar, doakan, cari celah-celah peristiwa itu. Yang keempat, bisa nggak ngasih nasihatnya jangan terlalu menggurui. Kenapa? Karena yang dikasih nasihat juga guru. Gitu ya. Ya ada kalanya pepatah mengatakan begini, jangan sampai bebek itu ngajarin ikan berenang. Begitu kan? Jadi gimana dong ngajarinnya? Jangan diperintahin. Ya bebeknya ikut nyelam aja. Paling ikannya merasa, nih kayaknya bebek minta gua nyelam nih gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu ya. Ini penyikapan kita. Nah kemudian, karena kita merasa masyghul, kecewa, nasihat kita nggak diterima, kita ngomongin dia. Nah ini kita lihat dulu konteksnya apa. Kalau konteksnya kita hanya sebagai teman, ya orang yang dekat, lalu kita bicarakan kepada orang lain, ini bukan hal yang tepat. Saya kira ini jangan kita lakukan. Ya sudah, kalau dia mau terima, mungkin insya Allah lain waktu dia akan terima. Jangan kemudian ketika nasihat kita nggak diterima, kita jadi akhirnya ngebicarain itu ke orang lain. Itu tidak bagus. Apalagi kalau yang diomongin tahu kan, lah kok akhirnya jadi kemana-mana, begitu ya. Tapi kalau kita sebagai pimpinan, kudu kita harus bicarakan karena itu bagian dari mutaba'ah. Karena perlu diingat, ada ghibah, ada mutaba'ah. Ini beda. Ya, ghibah itu ngomongin aib orang, betul. Mutaba'ah juga ngomongin aib orang. Tapi ghibah nggak punya keperluan apa-apa, cuma sekedar problem speaker aja ngomongin masalah orang. Tapi kalau mutaba'ah mengevaluasi orang, itu untuk dicarikan problem solvernya. Dan biasanya melakukan mutaba'ah itu pihak-pihak yang punya kewenangannya. Saya misalnya pimpinan di lembaga ini, antum ada masalah, wajar saya omongin kedua tiga orang yang punya kewenangan. Lalu kemudian ada orang yang lewat dengerin, masa pimpinan lagi ngomongin si anu aku dengar. Salah dia, kenapa ente nguping? Karena itu hak pimpinan, kewenangan pimpinan untuk bicara tentang menilai anggotanya. Ini layak nggak? Mohon maaf ya, saya itu selama saya jadi pimpinan, saya punya konsep PPN. Dimanapun kalau saya jadi pimpinan, saya punya konsep tuh PPN, proyeksi, promosi, nominasi. Jadi ikhwah yang bersama saya pasti saya proyeksikan. Ya, saya punya artinya saya proyeksikan orang yang bersama dengan saya. Bahkan saya promosikan. Bahkan saya nominasikan kalau memang dia sudah layak pada tingkatan-tingkatan tertentu untuk mendapatkan tugas-tugas tertentu. Nah, kalau saya bicara menilai dia, wajar, saya punya kewenangan, saya atasan. Nah, jadi tolong teman-teman bedakan ya antara ghibah dengan mutaba'ah. Nah, terkait tadi, misalnya yang tidak menerima nasihat itu konteksnya adalah dia sebagai anak buah. Mohon maaf ya, sebagai staf. Wajar kalau saya kecewa sebagai pimpinan. Saya bicarakan, dia itu kok nggak taat, dia itu begini-begini. Makanya akhirnya step berikutnya bukan tidak mungkin. Setelah diomongin, dibicarakan kekecewaannya, muncullah SP1. Muncullah SP2. Muncullah SP3. Gitu kan? Dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan pada saudara yang sudah menjawab pertanyaan itu yang cukup menarik dari pertanyaan. Jadi memang perlu adanya teknik-teknik tertentu gitu saja ketika memberikan saran pada orang lain dan memperhatikan kondisinya juga. Gitu. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang selalu mengomentari orang lain dalam hal apapun tanpa menyadari dirinya pun punya kekurangan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bertanya. Karena memang suka begitu saja. Kita tuh sering banget cukup mudah gitu ya untuk mengomentari orang tanpa kita juga kadang suka bahasanya ngaca gitu. Diri sendiri juga banyak kurangnya gitu. Nah, menghadapi orang seperti ini terus gimana Ustaz? Iya, boleh jadi orang seperti ini di rumahnya nggak punya cermin, nggak punya cermin, nggak punya kaca, ya.
Bisa jadi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan tadi. Jadi bagaimana mencikapi orang yang hobi ya, suka ngomongin orang, julitin orang, ya. Yang pertama, tentu kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, ya, karena julid ini perbuatan dosa, ya. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah memberikan nasihat. Tapi sekali lagi, lihat situasi dan kondisinya, ya. Oh, ini yang ngomong julid ini kebetulan orang yang ngerti agama, Ustaz. Atau pimpinan. Nah, ini apa lagi kan? Harus kita lihat bukannya situasi dan kondisinya. Ya, tapi dalam bukan hanya dalam kesempatan apa kita bicara. Ya. Tapi berapa orang yang kita ajak bicara kan gitu ya. Karena biasanya kalau levelnya pimpinan, orang yang ngerti, bagusnya kita ngomongnya 4 mata. Ya. Dan kalimat yang sering kita gunakan, afwan. Maaf nih Ustaz. Maaf nih Ustazah. Maaf nih Mbak ya. Maaf nih Kak ya. Maaf nih Bu, Bunda dan seterusnya. Jadi saya lihat, nah kita sampaikan. Itu bukannya hal yang tidak baik. Nah, gitu kan. 4 mata. Mudah-mudahan ya. Karena hanya 4 mata, nggak diketahui orang, mudah-mudahan nasihat kita sampai diterima. Karena kalau menasihati orang di depan orang lain itu namanya melukai harga dirinya. Itu menodai kehormatan orang lain. Hati-hati loh kalau berikan nasihat di depan orang banyak ya, menegur orang. Ya, karena itu Anda bukan menasihatinya, tapi Anda menjatuhkan harga dirinya. Kadang-kadang malah bisa disebut sebagai karakter assassination, pembunuhan karakter. Begitu kan? Nah, kita berikan nasihat. Yang kedua tentu saja jangan pernah lupa. Saya selalu menyampaikan doa. Di saat nasihat nggak sampai, kita mohon sama Allah yang Zat yang maha memiliki hati manusia. Kita doakan semoga Allah memberikan petunjuk. Makanya orang Arab yang baik itu kalau marah bukan ngomel-ngomel, tapi duduk Allahu yahdik. Allahu yahdik. Itu orang Arab. Kalau orang Arab soleh marah nih, itu malah didoain. Allahu yahdik. Semoga Allah berikan petunjuk. Allahu yahdik. Bukan bahlul lu, wah macam-macam, enggak gitu. Tapi justru malah didoakan, gitu ya. Nah, jadi kita nasihati, kita doakan, begitu ya. Ya mudah-mudahan dengan doa kita, dengan nasihat kita itu bisa merubah dirinya. Setidaknya dia ya mudah-mudahan tidak julid lagi. Ya. Kemudian juga, mungkin saya kira ini masih ada hubungan dengan nasihat ya. Jadi mungkin secara lebih khusus ya diingatkanlah begitu ya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang keliru, hal yang salah begitu ya. Saya kira itu ya. Jadi menyikapi orang-orang yang tadi ya dia julid gitu ya, suka ngomongin orang lain gitu kan. Nah yang ketiga saya kira ini penting. Jadi bagaimana ini mungkin bisa masuk pada menyarankan juga, tapi secara lebih khusus bagaimana mengantarkan dia kepada komunitas-komunitas itu yang baik. Ya, bisa jadi dia begitu kan karena ikutan komunitasnya. Karena ikutan orang-orang yang memang tukang julid semua. Kalau tukang jilid mah nggak apa-apa, ini tukang julid. Baiknya kita carikan tuh. Kita punya inisiatif ya. Mbak, gimana kalau besok kita main ke sini yuk? Ngumpul sama teman-teman ini yuk. Oh gitu ya? Ya Mbak nanti bisa berkomunikasi di sana. Nah, artinya apa? Kita coba ajak dia ke komunitas-komunitas yang lebih baik. Ya misalnya dalam konsep hijrah kan, selama ini bisa jadi terus terang. Ya. Ada kalanya orang juga walaupun pakai jilbab kan bukan berarti dia nggak terbebas dari julid. Karena boleh jadi dia pakai jilbab lebih duluan engahnya daripada pemahaman Islamnya. Ya, karena banyak orang pakai jilbab, mohon maaf, belum tentu paham Islam. Apalagi di Indonesia, Islam kita ini kan lebih kebanyakan Islam simbol. Jadi baru belajar Islam, 1-2 kali hadir, jenggot dipanjangin, beli gamis sebanyak-banyaknya. Kesannya memang pakaian penghuni surga itu ya gamis, gitu kan? Makanya antum melihat kan, di Indonesia ini apa saja itu jualan, atribut keislaman itu laku. Kita bikin pengajian namanya apa? Majelis-majelis apa, tiba-tiba di depan ada yang jual topinya, rompinya, itu laku semua. Karena memang kita Islam simbolis orang Indonesia. Ya, pakai gamis, jenggotnya panjang, tapi disuruh jadi imam maghrib gemeteran. Karena Al-Fatihahnya belum lurus.
Tapi secara jenggot udah lebih panjang dia dari jenggot kita. Nah itu, jadi jangan dilupakan. Islam kita ini Islam simbolis. Makanya kadang-kadang ada orang makan jilbaban, tapi apa jilbab mereka? Tapi mereka nggak tahu kalau makan yang mereka makan itu mengandung syubhat. Ada zat-zat yang tidak mereka tanyakan itu, misalnya mengandung zat-zat yang tidak halal gitu misalnya. Nah, jadi seperti itulah kaitannya dengan ini ya begitu. Bisa jadi dia udah pakai jilbab kok masih ngejulitin orang. Bisa jadi mungkin dia pakai jilbab, tapi juga belum lama ngajinya, atau belum dalam ngajinya, atau sama sekali baru pakai, tapi dia belum betul-betul memahami Islam secara sungguh-sungguh. Dan bukan salah jilbabnya, bukan salah jilbabnya, gitu ya. Harusnya kan di saat dia berjilbab, dia terus ya mempelajari Islam dengan baik. Jadi tidak berhenti pada jilbabnya saja, gitu kan? Ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Baik, itu tadi pertanyaan yang keempat. Lalu kita beranjak pada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mengingatkan teman yang suka julid? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tadi. Terima kasih. Bersama ya. Ya, pertanyaannya mungkin hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Menghadapi orang-orang yang julid begitu, Ustaz. Mungkin ada cara tertentu, cara jitu mungkin dari Ustaz begitu. Ya, saya kira kalau pertanyaan kan sama ya. Ya, pertanyaan sama, ya jawabannya kurang lebih sama tadi ya. Berikan nasihat, ya. Ya, terutama nasihatnya ini kontennya misalnya bahaya julid ya. Bahwa julid itu berbahaya bagi orang yang julidin maupun orang yang dijulidkan. Apa bahasanya nih? Mohon maaf berbahasa Indonesia ya. Orang yang melakukan julid itu juga berbahaya. Ya. Orang yang dia julidkan itu juga bisa berbahaya. Kalau orang yang ngerasa dijulidin nggak siap, bisa jadi stres dia. Ya, kok gitu amat sih sama saya? Akhirnya dia kepikiran. Ya. Dia kepikiran tuh kalau dia lagi didengkiin sama orang, dinyinyirin sama orang, psikologinya nggak siap. Sehingga dia merasa, mohon maaf, stres dalam tekanan dia. Makanya julid ini kan bahaya sebetulnya. Dia bisa mengganggu hubungan sosial. Dia julid banget sih sama saya. Ya karena julid kan jadi sikapnya itu nggak nyaman. Kalau komentar tuh pedas, kalau ketemu mukanya tuh enek betul ngelihatnya kan. Itu kalau efek julid tuh begitu, pasti. Tapi kalau ada orang julid yang bisa senyum-senyum, hebat betul dia. Mungkin kalau di teatrikal dia udah kelasnya udah. Tapi kadang-kadang ngeliat orang muka julid itu betek betul. Nggak ada senyum-senyumnya. Di belakang kita nyinyirin, komentarnya pedas gitu kan. Pokoknya apa namanya? Kalau bahasa saya, orang kalau sudah julid itu ngelihat orang yang dia julidkan itu, pokoknya dengan pandangan ainus sukhti, mata kebencian. Nggak pernah ada ainur ridho. Jadi apa saja yang dilakukan oleh orang ini, kalau dia udah julid, salah aja semuanya. Sekalipun dia lakuin benar. Pokoknya overall, salah semuanya, nggak ada yang benar. Padahal orang nilai dia baik loh, dia ini enggak, buat dia apa? Enggak. Buat gua mah dia masalah. Nah itu karena udah julid. Makanya ya harusnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang julid itu kan mohon maaf ya, ini orang yang tidak sadar posisi. Apa maksudnya? Harus kan dia tahu bahwa seseorang itu berhasil, seseorang itu sukses, itu kan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mau julid, mau iri, mau dengki, berarti kan dia iri dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia iri dengan zat yang Maha menciptakan. Dan dia berdosa gitu kan. Dia dengki kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Jadi saya kira itu ya. Jadi artinya kita berikan nasihat gitu kan. Kemudian kita doakan, carikan dia komunitas begitu yang baik begitu ya. Ini saya kira ini kalau kita bertemu dengan orang-orang yang julid. Selebihnya ya mungkin kalau memang kita punya rezeki ya, bisa jadi mungkin orang-orang yang julid ini kita berikan hadiah. Tapi masalahnya kadang kalau dia udah dengan mata kebencian, hadiah kita pun juga disalah persepsikan. Apaan nih ngirim-ngirim begini? Gua nggak butuh, gitu. Bisa jadi kan? Dia udah kesel.
Kan tadi, setiap apa yang dilakukan pasti salah aja. Overall salah. Jadi orang kalau udah julid dengan orang lain, mohon maaf, dia nggak lihat sisi kebaikan sekecil apapun. Buat dia nih orang salah aja, bermasalah aja. Yang tuh melihat ya dalam surah At-Taubah ayat 74. Ya silakan nanti baca sendiri. Itu ayat itu kan menceritakan tentang julidnya orang-orang munafik kepada orang-orang beriman. Sedekah sedikit dikomentarin. Lihat ya nanti surah At-Taubah ayat 74 gitu ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di dalam surah At-Taubah itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa fakaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu." Ya, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih." Ya. Ila akhir ayat begitu ya. Ini saya bacakan nih artinya. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, nih orang munafik ya. Dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali Allah dan Rasulnya melimpahkan karunia kepada mereka ya. Jadi maka jika mereka bertobat ya. Nah ini hadirin sekalian ya. Jadi Allah menjelaskan tentang bagaimana sikap orang munafik itu ya. Jadi mereka itu di ayat 79 maaf ya, At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna متطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang memberi sedekah dengan sukarela tuh. Perhatikan. Jadi mohon maaf ya. Jadi julid itu kalau udah terus-menerus dilakukan, itu bisa mengarahkan seseorang kepada kemunafikan. Apalagi yang dijulitin itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif nih, lihat. Tuh lihat, jelas ya. Jadi orang munafik itu mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan balas menghina mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Jadi bagi orang munafik ada aja. Ente sedekah dia nyinyir, ente nggak sedekah atau sedekahnya dikit, mereka juga nyinyir. Komentar pedas. Nah coba, makanya teman-teman hati-hati. Ya, mulai sekarang jangan coba ngejulitin orang yang baik-baik. Karena apa? Khawatir sifat kemunafikan itu sudah mulai ada dalam diri kita. Masa julid banget sih kalau dia rajin baca Quran, dia sedekah, dia sholat malam, atau misalnya kebaikan-kebaikan lainnya, gitu ya. Nah, ini hati-hati. Ini jelas, ya kan? Betul. Ini sifat orang munafik yang nyinyir. Ya kan, julid tuh nyinyir kan? Nyala, komentarnya pedes. Cuma segitu doang, mau pengen surga. Kan ada kalau nggak salah kisah sahabat yang nggak punya apa-apa, kecuali hanya satu sok kurma kan? Ya. Dia sedekah, terus dengan tongahnya bilang begitu orang munafik. Segitu aja mau masuk surga, orang nyumbang dikit aja, ini kan nyinyir nih. Komentarnya kan pedas, sama mungkin ya dengan aksi-aksi Palestina saat ini. Mungkin kita nyumbang nggak banyak, wah segitu aja belagu loh. Ketimbang dia malah nggak nyumbang sama sekali ya. Allahu a'lam bishawab, saya kira itu. Ya. Baik, itu tadi sudah menjawab pertanyaan di pertanyaan yang kelima. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan julid, iri, dan dengki itu, dan bagaimana Islam menghilangkan penyakit julid, iri, atau dengki tersebut? Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah orang yang memang kadang tanpa sadar gitu, Ustadz, karakter itu sudah terbentuk sebagai orang yang ya begitu, berkomen gitu, komenters gitu. Jadi apa aja dikomentarin, apa aja dinyinyirin gitu. Kadang
sesuatu yang nggak perlu dikomentarin lah dan sebagainya begitu. Jadi memang bagaimana cara kita menghilangkan itu, menghilangkan sifat julid, sifat-sifat nyinyir dalam diri kita gitu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau definisi julid tadi sudah disampaikan berulang-ulang ya. Jadi julid itu nyinyir, komentar pedas ya, iri atau dengki terhadap kesuksesan, keberhasilan orang lain ya. Atau dia komentar pedas yang diberikan karena melihat keberhasilan orang lain ya. Munculnya dalam bentuk cara dan kata-kata yang negatif. Saya kira itulah beberapa definisi tentang julid ya. Walaupun sebetulnya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mungkin baru muncul kali istilah julid ya. Iya. Ya, karena istilah yang memang lama tapi memang tidak begitu viral dulu kan. Belakangan aja kan. Julid amat sih lo, gitu kan? Iya. Baik, saya kira itu definisinya. Adapun bagaimana cara kita untuk menghilangkan, terhindar dari julid itu. Yang pertama tentu kita harus memperbaiki pemahaman kita tentang Islam. Maksudnya kita harus memperbaiki pemahaman kita. Ya, kita harus punya pemahaman Islam yang benar. Islam yang syamil, Islam yang sahih, Islam yang menyeluruh, Islam yang benar. Ya. Sebab apa? Julid ini kan mau tahu urusan orang, nyinyiran urusan orang. Padahal dalam Islam, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisnya jelas ya. Di antara kebaikannya Islam seseorang, di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Emang ada manfaatnya ngomongin orang, nyinyirin orang? Situ juga nggak dapet apa-apa kok. Yang ada malah bikin sakit hati kan? Mohon maaf ya, emang kalau kita julitin orang ada manfaat dunia wal akhirah? Nggak ada. Harusnya orang cerdas itu mikir. Kalau kita nyinyirin dia, ada nggak manfaat dunianya? Nggak ada. Nggak ada kan kita nyinyirin dia semalaman, besok kita dapat mobil Mercy, naik jabatan kita tinggi, nggak ada. Yang ada makin dada kita jadi sesak kok nggak? Pikiran kita jadi kabut ngapain dipikirin. Sementara orang yang dijulitin biasa aja tuh tidurnya tenang, ya nggak? Pagi-pagi bangun sholat subuh, ya. Habis itu ngopi, gitu kan? Asik. Sementara kita yang bingung sendirian, ngejulitin orang. Kita yang nyesek. Gitu ya. Jadi itu, perbaiki pemahaman kita. Makanya, bagaimana cara menghindarkan dari dari julid tadi? Banyak-banyak ngaji deh. Banyakin baca Quran, banyakin belajar Islam. Ya. Karena nggak boleh jadi orang yang ngejulid ini, belajar Islamnya belum utuh. Bisa jadi ya. Dia baru belajar Islam di bab akidah, belum masuk bab akhlak. Akidahnya mantep, kencang, luar biasa. Tapi akhlaknya belum nyampe. Dia baru kitabnya kitab akidah. Ya, dia belum nyentuh bab, misalnya kitab Adabul Mufrad, ya, Imam Bukhari, atau bab-bab tentang adab, tentang akhlak. Nah, biasanya orang yang udah begitu nyentuh kaget. Astagfirullah, jadi selama ini saya dosa. Gitu kan? Makanya Islam itu harus menyeluruh belajarnya, akidah, ibadah, akhlak, gitu kan? Itu semua harus kita pelajari, kita pahami. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama ya, belajar Islam, ya pahami Islam. Yang kedua, banyak-banyak istighfar lah. Ya. Istighfar ini kan melembutkan hati. Istighfar ini kan bagian dari zikir. Kalau zikir itu kan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya dengan kita ingat Allah, mudah-mudahan nggak ada celah bagi syaitan untuk membujuk kita agar melakukan julid. Gitu ya. Yang ketiga nih, pikirin aja lah aib sendiri. Aib kita aja banyak, celah kita aja banyak, ngapain ngurusin orang lain? Urusan kita aja banyak, ngapain lagi ngurusin orang lain? Bikin nambah-nambahin masalah aja. Udah susah, bikin susah lagi. Kan begitu ya, ngapain mikirin orang? Itu katanya orang sebelah gini-gini loh, Pak. Biarin aja deh. Dia mau menyugir balik, mau apa urusan dia. Kecuali hal yang dilakukannya bisa membahayakan kemaslahatan orang sekitarnya. Baru kita turun tangan. Tapi kalau misalnya, dia kerja begini-begitu. Dia kayaknya nambah rumah, makin ini. Kayaknya baru dapat warisan langsung jor-joran, Pak.
Dia beli mobil masa langsung 3. Nah biarin aja. Urusannya apa sama kita? Oh dia nggak pakai uang kita kan? Ya saya dapat warisan 1 miliar, saya beli mobil 3. Lalu kenapa tetangga saya ngerecokin? Kan saya nggak minjem sama antum. Kecuali saya udah dapat 1 miliar, saya mau beli 4, dipinjam dong 200 juta lagi. Biar 1,2 sekalian saya beli 4. Yang harga mobil 300 jutaan, baru kan? Baru kita kasih net. Ji, sadar Ji, buat apa banyak-banyak Ji? Lah apa urusan lu? Lah urusan gua, lu minjem duit gua. Nah, baru kita bisa masuk, ya kan? Ya kalau nggak ada urusan sama kita, ya biarin. Ya mungkin dia udah punya hitungan cash flow, cash flow kuadran, ya nggak? Cash flow urusan dia ngapain? Kita kadang-kadang, mohon maaf, terlalu julid jadinya. Ya. Mungkin masuknya ke kepo juga lah, sama itu semua. Ya, itu bagian-bagiannya juga, ya kan? Kepo, julid itu sama, gitu kan? Pengantar-pengantarannya sama seperti sombong dengan takabur, dengan ujub, ya. Sombong, ujub, itu kan sama, ya. Begitu sama dengan kepo, akhirnya jadi ngejulitin orang kan? Sama itu. Nah ini ya. Jadi ini harus kita pahami. Jadi belajar Islam, banyak beristighfar, banyak zikir kepada Allah, ya. Dan kemudian yang ketiga, ya kita harus pahami, nggak ada urusan lah, biarin aja. Masing-masing orang punya urusan. Makanya kan ada pepatah yang mengatakan gajah ya di seberang lautan nampak. Semut di seberang lautan nampak. Gajah nih di depan mata nggak nampak. Itulah orang kadang-kadang. Aib diri sendiri, urusan aja belum banyak. Sok gitu ya. Makanya kan mohon maaf kadang-kadang ya banyak ya yang main bolanya biasa, komentator yang ribut. Makanya sampai hari ini Indonesia itu cukup hebat buat saya. Cukup hebat dalam urusan komentator. Komentar-komentarnya jago-jago. Apalagi netizen Indonesia luar biasa. Sampai semalam saya dapat informasi di sosial media di platform Telegram itu IDF, ya akun resminya tentara Israel gila, katanya hampir gila dibilang. Hampir gila saya ngelayan netizen Indonesia sama Malaysia yang nyerang Instagram officialnya tentara Israel. Dalam hati saya, Indonesia lo lawan netizennya. Luar biasa, ya kan? Saya kira itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik. Demikian tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz, dan yang pasti pesannya adalah bahwa kita harus memperhatikan betul bahwa ini bukan perkara remeh-temeh, bukan perkara ringan, karena perkara julid, perkara ghibah, perkara yang akan mengantarkan kita pada sesuatu yang memakan segala bentuk kebaikan yang sudah kita lakukan begitu. Hingga akhirnya kita kemudian menjadi orang-orang yang merugi pada akhirnya, dan tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya bagi kita. Bahkan justru akan menambah beban masalah dan pikiran bagi diri kita sendiri. Mungkin itu sebagai closing, dan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada kesempatan sore kali ini dan sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup kajian kita pada sore kali ini dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Billahi fisabilillah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.